pemirsa, Sianto.id ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Kita ketemu dengan channel Sianto.id. Ini channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Juga channel dengan idealisme sebagai amar ma'ruf media sosial. Nah, kali ini kita akan membicarakan mengenai bagaimana pengelolaan jurnal supaya dia itu tampak bahwa bukan jurnal abal-abal. Dan di episode kedua ini masih sama. Narasumbernya masih Indah Ratnawati. Dan beliau gelarnya PhD. Kadang orang mengatakan dokter, sama saja lah. Terserah Anda mau bilang apa. Dan saudara, kalau video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat editor channel kita yang sangat kreatif, sabar, dan ulet, Mas Heri Teguh Yono, guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi di Jawa Timur. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum, Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, Prof. Terima kasih, Ya, Nek. terima kasih. Kita sehat selalu ya. Dan Amin. kita sudah di episode pertama, kita sudah bicara apa jurnal predator. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai bagaimana mengelola jurnal supaya tidak dianggap predator, atau bagaimana kita melihat bahwa jurnal itu predator dari segi manajemen, dari segi pengelolaannya. Gimana, Mbak? Hmm. Oke, kalau misalkan untuk menjawab pertanyaan itu, kita coba lihat dari contoh jurnal yang dikeluarkan oleh Scopus gimana, Prof? Nggak apa-apa, ya. Oke, Bisa silakan. ya? Oke, jadi kita tahu Scopus sebagai sebuah perusahaan data yang dia mengindeks atau em, memberikan nilai atau skor pengelolaan jurnal-jurnal yang sesuai dengan standar yang Scopus tetapkan. Dan yang standar ditetapkan oleh Scopus ini merupakan konsensus atau kesepakatan kita bersama tentang pengelolaan yang baik. Artinya minimal kita dapat mengatakan sebuah jurnal punya pengelolaan yang baik secara internasional, salah satunya adalah yang terindeks oleh Scopus. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, pengelola jurnal kan bisa berubah, manajemennya juga bisa berubah, dan seterusnya, sehingga Scopus ini juga melakukan monitoring dan mengevaluasi apakah jurnal-jurnal itu masih layak terindeks oleh Scopus atau tidak. Nah, untuk mengetahui pengelolaannya baik atau tidak, mungkin salah satunya bisa kita lihat dari jurnal yang dikeluarkan oleh Scopus. Kita Nah, coba sebelum search. saya tanya dulu ya. Scopus bisa memonitoring jutaan jurnal itu gimana caranya? Mereka punya mesinnya. Oh, Jadi mereka punya mesin yang bisa melihat anomali jumlah publikasi salah satunya. oh Jadi iya. misal mereka kan bisa menghitung, Prof. Tahun ini mempublikasikan 50 artikel dalam setahun. Tahun berikutnya kok tiba-tiba jadi 200 artikel. Tiba-tiba jadi 400 artikel per tahun. Itu kan ada anomali. Ya. Kalau terjadi seperti itu, lalu dia ada probing gitu. Misalkan saja dilihat manajemen reviewernya, atau dibiarkan saja bahwa itu diingatkan atau dididik gitu, atau diapakan oleh Scopus. Kalau mereka biasanya mengingatkan terlebih dahulu, jadi melihat anomalinya terlebih dahulu dari mesinnya, salah satu caranya itu. Atau dengan membaca laporan-laporan dari para penulis. Jadi kita sebagai penulis, kan customer ya, Prof ya. Hmm. Customer bisa melaporkan ke Scopus bahwa mengalami perlakuan yang tidak baik atas artikel yang kita submit di jurnal tersebut, sehingga memungkinkan jurnal ini sebetulnya melakukan malpraktek peer review atau proses review yang seharusnya diikuti. Itu bisa juga. Jadi Scopus mengeluarkan jurnal yang terdaftar di dirinya itu bisa dari laporan mesin yang dia miliki, dari penghitungan skornya, dari anomali yang mereka peroleh, dari data analisis data yang mereka lakukan, atau bisa juga dari laporan-laporan para customer, para penulis Oh, itu juga terhadap ya. pengelolaannya. Bisa juga, Jadi ya. kayak di toko online aja dikasih review ya. Ya, iya betul. Jadi Oke. kita sebagai pengguna atau penulis di sebuah jurnal
atau calon penulis di sebuah jurnal itu juga bisa memberikan review kepada Scopus, tinggal kirim email ke Scopus melaporkan bahwa ini ada indikasi pengelolaan yang tidak baik atau mengalami ketidakadilan proses review atau apalah, itu bisa juga Scopus dari situ melakukan investigasi, tapi biasanya nggak langsung mengeluarkan. Yang saya tahu, yang saya dengar dari teman saya yang kerja di sana, mereka akan melakukan pendekatan terlebih dahulu, semacam memberikan pemberitahuan dulu, email dulu kepada pengelola bahwa ada anomali atau ada ketidakberesan yang diamati oleh Scopus. Itu kemudian ada proses selanjutnya atau ada proses reevaluasi. Kemudian kalau memang tidak sesuai dengan standar Scopus dikeluarkan. Makanya Scopus itu punya daftar discontinued journals, di mana dia membuat daftar jurnal-jurnal yang tidak lanjut di Scopus. Jadi masih ada jejaknya, pernah terindeks di Scopus, artinya artikel-artikel yang dulu pernah terindeks Scopus masih ada jejaknya. Jadi nama jurnalnya masih ada di dalam database Scopus. Cuma ada keterangannya discontinued. Artinya sejak tahun tertentu dia tidak lagi sesuai dengan standarnya Scopus. Oke, ya oke. Ya. Lalu manajemen yang general tadi ya seperti apa? Oke, kita lihat dari contohnya ya, Prof ya. Oke, ya. Dari contoh kebetulan yang baru saja saya search itu adalah jurnal ini, Prof. International Journal of Innovation, Creativity and Change. Saya kira termasuk populer tempat kita. Jurnal ini pernah masuk di Scopus tahun 2013 sampai tahun 2020. Tapi sejak tahun 2020 ini, mereka sudah dikeluarkan dari Scopus. Jadi artinya ini masih ada jejaknya di dalam Scopus bahwa pernah terindeks Scopus, tapi kemudian pada batas tahun 2020 tidak lagi terindeks oleh Scopus dengan adanya tulisan discontinued. Mungkin dari contoh ini ya, contoh jurnal yang discontinued ini, coba kita lihat websitenya ternyata seperti ini. Kita lihat websitenya, ini ya Prof, ini tampilan depannya, ini namanya mereka menuliskan terindeks di ERA, Google Scholar, ISI, kemudian Crossref gitu, ada ISSN-nya. Sebetulnya juga bisa kita selidiki ISSN-nya ini memang real ada atau hanya sekedar tulisan angka. Dan kita juga perlu menyelidiki seperti itu, Prof. Jadi misalkan seperti ini, dia kan menuliskan bahwa dia terindeks di sini ERA. Kita juga perlu loh, bukan iseng-iseng, tapi secara sengaja menyelidiki reputasinya betul atau enggak. Kita cek di ERA websitenya, ada enggak nama jurnal ini. Gitu. Kalau Google Scholar kan kemungkinan besar ada. Terus ini Prof, dia menuliskan ini cuplikan dari simago.jr.com. Simago ini bukan perusahaannya Scopus, tapi dia menggunakan data dari Scopus untuk menentukan dia masuk, jurnal ini masuk Q berapa. Nah, dia menuliskan di sini Q2. Tapi ini cuplikan tahun 2019. Kalau kita sebagai calon penulis tidak detail dalam mengamati, ini dikiranya masih Q2. Padahal tahun 2019, sekarang tahun 2023. Maka dari sini saja lah, dari tampilan depannya dia sudah mencoba membohongi publik. Ini dia nggak bohong. Tapi nggak relevan kan informasinya ditampilkan. Ini 2023 kok. Ini dia kan mencoba untuk menjebak orang yang nggak teliti. Harusnya dikasih bukan tahun 2019, ditulis since 2019 gitu harusnya. Ya, makanya perlu teliti, misalkan dari sini, dari gambar-gambarnya ini, apakah memang betul atau tidak jurnal ini masuk di para pengindeks ini. Itu gampang ya dilihat lah. Dilihat dari websitenya. Nah, dari websitenya kan ada tulisan H-index gitu. Kalau kita mendengar kata H-index, kesan kita kan, itu Scopus. Padahal H-index itu dipakai di Scopus, dipakai di Google Scholar, juga dipakai di tempat yang lain. Ini logonya H. Nah, kalau kita nggak teliti atau kita orang awam, kita bisa juga kemudian, ini apa Scopus ya? Maka kita perlu kritis, ini beneran Scopus atau enggak.
Oh. Menyelidiki ini dari logo-logo yang ditampilkan, dia mengaku terindeks oleh siapa. Tapi logo ini kok masih eksis dah, padahal sudah didiscontinue. Dia memang masih berusaha untuk menerbitkan juga ya. Dia masih menerbitkan, dia masih berusaha menerbitkan, dan mungkin tujuannya menarik perhatian calon pembaca ya, Prof. Maaf, calon penulis. Hmm. Menarik perhatian calon penulis karena mungkin penulis kan ketika mau mempublikasikan artikelnya pasti berpikir mempublikasikan tempat yang terindeks. Salah satunya terindeks Scopus. Barangkali loh ini untuk menarik perhatian, tapi juga mengelabui karena kalau kita nggak teliti, ini kita tahunya sekarang masih Q2, padahal ini tahun 2019. Ya. Pengelolaan yang lainnya yang memperlihatkan bahwa dia menunjukkan manajemen yang kurang baik, bisa kita lihat dari editorial board. Hmm. Dari editorial board-nya. Nah, itu kan tadi dari menunya sini editorial board ya, Prof. Kalau Ya. kita lihat di sini editorial board-nya, ini keterangan. Hmm. Keterangan the editorial board of the IJICC is compromised of esteemed researchers ini. Serve minimum ini, membersnya ini. Dia tuh nggak langsung eksplisit namanya tuh siapa saja sih Oh. editorial board-nya. Oh ya ya ya. Tuh. Terus ini edisinya masih sampai ini sekarang. Itu kan Prof, namanya siapa saja lalu ininya editorial board-nya. Orang-orang yang bereputasi atau tidak. Kalau misalkan ada sebuah jurnal, di situ editor in chief-nya Prof. Suyanto PhD, kan menunjukkan reputasi kan, Hmm. orang jadi tertarik. Nah Hmm. ini siapa kan, nggak begitu langsung ketemu. Ya ya betul. Dan apa editorial membersnya itu bisa Hmm. juga dicari di Google ya, reputasi dia itu. Iya, ya betul. Jadi misalkan di sini editor in chief-nya Prof. Suyanto, PhD. Saya selidiki, Prof. Suyanto itu menulis artikel tentang apa saja di Google Scholar atau di daftarnya Scopus. Kalau ternyata editor in chief-nya saja nggak punya artikel di Scopus, Hmm. kan kita bisa meragukan orang editornya saja nggak pernah nulis di Scopus, kok dia mengelola artikel yang terindeks Scopus kan Ya, seperti siapa? ya bisa dipertanyakan. Kemudian di sini ada publication fees. Sebetulnya yang utama di sebuah pengelolaan jurnal itu publication policy. Jadi Oh, oke. keberadaan dia bisa baik atau tidak itu kan karena kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Kebijakannya itu apa? Dia nggak secara eksplisit menunjukkan ke publication policy, malah tiba-tiba publication fees. Jadi Jadi kok cetok-cetok jelas-jelas sebetulnya maunya uang ya bayar. pembayaran. Meskipun ini hanya $300 ya, Prof, ya nggak Ya. besar kan. Hmm. Tapi Ya. kan kalau kita lihat di sini, mereka bukan mengutamakan sebuah standar publikasi yang baik karena publication policy-nya nggak ada. Publication ethics-nya nggak kelihatan secara eksplisit, malah publication fees. Sesuatu yang mungkin sebetulnya nanti aja lah mikirnya. Yang penting kan standar publikasinya seperti apa. Saya yakin karena pengelolaannya ditunjukkan seperti ini dari websitenya, maka Scopus memutuskan untuk mengeluarkan jurnal ini dari database-nya. Oke. Terus continue. Dari editorial board-nya, dari publication policy-nya, kemudian dari tampilan website-nya, itu bisa kita gunakan sebagai dasar untuk menduga bahwa publikasi di jurnal ini tidak melalui pengelolaan yang baik. Kalau tidak melalui pengelolaan yang baik, berarti kan tidak ada peer review. Oke. Kalau tidak ada peer review, kita bisa menduga bahwa artikel-artikel yang dipublikasikan di sini, ya kita nggak tahu kualitasnya seperti apa. Ini artikel beneran atau artikel dibuat oleh software, hasil penelitian atau karangan, kita kan nggak tahu. Meskipun mungkin kita juga jadi seneng ya, punya artikel kita kirimkan langsung bisa diterbitkan, mungkin kita seneng ya. Ya. Tapi sebetulnya kita kehilangan sebuah momen
yaitu peer review, mendapatkan masukan, kritikan, saran perbaikan dari orang yang sebidang dengan kita tapi kita tidak kenal. Jadi saling independen. Ya, Biasanya lebih jujur kan isi reviewnya. saya dulu pernah dapat email berkali-kali Indah, untuk mau Hmm. jadi peer review, tapi nggak pernah saya mau. Itu biasanya jurnal abal-abal nggak ya, kalau yang minta-minta itu? Enggak juga, Prof. Enggak. Memang jurnal-jurnal itu kita tidak bisa langsung menghakimi sebuah jurnal itu predatory dilihat dari iklan yang ditawarkan. Jurnal-jurnal yang bagus pun juga banyak yang aktif mengiklankan jurnalnya. Tetapi mungkin lebih banyak jurnal yang predatory yang mengiklankan jurnalnya karena kemudahan yang ditawarkan. Jurnal yang pengelolaannya bagus, biasanya mereka merekrut volunteer atau sukarelawan dari berbagai negara untuk menjadi reviewer. Salah satu cara yang dilakukan dengan mengirim email ke uh, orang-orang yang pernah jadi penulis di Scopus. Oh, Biasanya dikirimi email ditawari untuk jadi reviewer atau iya. untuk jadi editor. Saya juga kayak tadi itu baru saja dapat email itu. Ya, Hmm. pernah saya dikasih email dan berikut artikelnya udah. Oh, nah ada juga ya seperti itu. Ini contoh sih email yang mana ya? Yang ini ya. Hmm. Bukan. Ini saya baru aja tadi dapat email ditawari untuk terbit di sini gitu kan. Ya. Terus ada juga tadi yang email ini dia menawari untuk menjadi invited authors. Oh, Mana ya? autos. Ya, menjadi invited authors. Tulisannya invited authors mana sih? Hmm, I Tawarannya invite kamu you. nerima nggak? Hmm? Ini, you are requested to confirm your review slot before ini. Ini yang ditawari tanpa peer review yang ini. Tapi Terus ini juga kamu dia sudah kamu pikirkan akan confirm nggak? hmm, enggak saya abaikan. Biasanya kalau nawar-nawari kayak gini tuh saya coba klik sih tadi lihat jurnalnya itu jurnal apa, kemudian dilihat dari bidangnya ya saya nggak begitu tertarik dengan nama jurnalnya karena terlalu agak agak jauh masih di bidang saya tapi mungkin terlalu lebar terlalu luas jadi saya nggak terima tapi biasanya uh, ini bukan indikasi dia predatory atau enggak. Ya, ya. Oh, bisa Tapi saja ya itu. ini saja sebagai contoh jadi untuk pertimbangan viewers audiensnya Profianto Hmm. sebagai contoh lah salah satunya ini contoh ini yang secara fakta dikeluarkan dari Scopus contoh websitenya seperti ini khususnya editorial board-nya yang tidak eksplisit namanya siapa editorial policy-nya publication policy-nya nggak ada malah tiba-tiba publication based ini menunjukkan pengelolaan yang baik maka kalau kita sebagai pengelola jurnal supaya kita tidak dianggap sebagai pengelola yang tidak baik jangan meniru yang seperti ini mungkin itu Prof. Ya, 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 oke lah. Ya, Prof oh, ya agak ngantuk kayaknya. sangat menarik dah kamu memberi penjelasan dengan fakta-fakta dan tentu saja ini kan juga berdasarkan pengalaman kamu yang sudah lama mengelola jurnal terindeks Scopus di UNJ ya dan tentu saja terima kasih dan insya Allah ini menjadi pengetahuan yang berharga bagi para pendengar ya dan kita ketemu lagi minggu depan ya kalau minggu depan saya mungkin rapat di Jakarta ya minggunya lagi kita range supaya kita bisa Anytime. ya oke ya terima kasih dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Prof. Semoga bermanfaat. Amin.